Yusuf dari mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Dalam kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran UKM PPG tahun 2022 yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun sebelum saya menampilkan video, saya akan menampilkan surat SKBS dan surat pendaftaran sebagai peserta UKIM. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, selamat berjumpa kembali ya di dalam pelajaran PS pada hari ini. Ya. Jadi apa kabar hari ini anak-anak? Baik, luar biasa. Baik, luar biasa. Baik, jadi selanjutnya ya, sebelum kita mulai belajar ya, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa susah. Terima kasih. Ya, sebelum saya mulai, coba seperti biasa, coba berdiri dulu, bagian berdiri. Ya, baik, sudah rapi. Silakan lihat kalau ada sampah di meja atau di bawah, ada sampah. Ya, baik, sudah. Jaga. Ada semua pada hari ini? Ya, baik, jadi semua lengkap ya? Selanjutnya, kira-kira suara saya jelas nggak? Jelas. Ya, karena saya kurang tulis nih. Baik, terima kasih, memang jelas. Nah, jadi anak-anak, pada kesempatan ini ya, kita akan melanjutkan pelajaran. Sebelumnya saya ingin tahu ini dulu konsentrasi kalian ya, kira-kira siapa? Kalau saya bilang selamat pagi, tepuk satu kali. Kalau selamat siang, dua kali. Kalau selamat malam, setengah. Setengah, oke? Coba dicek. Selamat malam. Wah. Selamat pagi. Selamat malam. Masih ada. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Iya, oke. Berarti konsentrasinya sudah terbiasa. Ya, baik. Jadi anak-anak, kita harus konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran dan melakukan suatu kegiatan apapun. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu dengan konsentrasi, berarti kita akan penuh semangat. Nah, jadi kita tidak akan terganggu. Kalau kita konsentrasi nanti sambil hanya saya menjelaskan, tapi kalian malah lain-lain yang kalian perhatikan. Nah, itu perlunya konsentrasi. Ya, baik. Jadi untuk selanjutnya perhatikan ya. Kira-kira sebelum saya melanjutkan, kalian ingat nggak pada saat kalian masih kecil dulu, umur berapa tahun yang kalian masih ingat situasi kondisi di lingkungan rumah kalian masih kecil? Ada yang ingat nggak? Nah, mungkin ada rumahnya seperti apa dulu? Rumahnya belum pakai, masih kecil. Terus sekarang rumahnya udah bagus, sekarang rumahnya sekarang udah besar. Kemudian dulu masih kecil, kalau ke ini ke pasar jalan kaki, sekarang sudah kurang lebih. Ya, jadi itu sedikit gambaran apa yang akan kita pelajari pada ini tentang perubahan akibat interaksi antar orang. Ya, baik, selanjutnya sebelum kita membahas materi, perhatikan inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya.
akibat interaksi antar ruang. Menjelaskan bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang. Oke. Tujuan yang akan kita capai dalam pelajaran ini. Jadi di akhir akan saya berikan tes, ya. Tes untuk mengetes kemampuan kalian kira-kira Anda sudah paham belum tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Kemudian selanjutnya nanti kita dalam proses penilaian di samping nilai di samping nilai kognitif atau nilai pengetahuan, nanti akan saya nilai juga keaktifan kalian di dalam diskusi. Nah, perhatikan. Jadi akan saya lihat nanti seperti apa keaktifan kalian, apakah kalian aktif, kemudian apakah kalian juga bisa mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian dapatkan. Nah, baik, kemudian selanjutnya kalian akan saya nilai juga sikap kalian. Jadi dari mulai masuk tadi, kemudian pada saat kalian berdoa juga, nanti pada saat diskusi juga, pada saat presentasi juga akan saya nilai juga. Nah, jadi kegiatan kita pada pagi hari ini, ya, saya akan menggunakan model pelajaran namanya discovery learning. Jadi kalian kalau bisa menemukan sesuatu nanti pada saat pembelajaran. Nah, jadi langkahnya di awal nanti saya akan menyampaikan ini materi, saya menyampaikan berupa gambar dan video. Nanti kalian mengamati gambar dan video, kemudian kalian membuat identifikasi masalah. Ini kemarin identifikasi masalah kira apa saja yang bisa kalian lihat dari gambar atau video yang kalian lihat itu. Ya. Kalian perhatikan, ya. Buat bisa seperti bentuk pertanyaan, misalnya ini pertanyaannya jelaskan apa. Nah, kemudian selanjutnya nanti setelah kalian tulis identifikasi masalahnya apa, kemudian cara penyelesaiannya seperti apa. Nah, jadi menjawab kan pertanyaan yang sudah kalian buat, dijawab. Kemudian baru setelah itu kalian buat kesimpulan, baru nanti kalian presentasikan di depan kelas. Jelas? Jelas. Ya, jadi nanti ini ingat ya, ini yang akan kalian kerjakan selama pembelajaran ini. Nanti kalian harus benar-benar ini. Ya, baik. Selanjutnya saya ingin tahu sedikit sebelum saya melanjutkan. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu bentuk-bentuk interaksi antar ruang? Bentuk-bentuk interaksi yang ada di sekitar kalian. Apa bentuk-bentuknya interaksi? Satu orang ya kan semua. Silakan ya. Interaksi antar ruang dapat berupa gerakan orang atau manusia, benda atau barang serta informasi mulai dari daerah asal hingga tujuan interaksi. Baik, cukup. Ya, jadi itu bentuk interaksi. Bentuk interaksi itu adalah ada pergerakan orang, ada pergerakan barang. Halo. Hai. Ya, perhatikan di depan. Ini materi. Nah, jadi kita akan membahas tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Perhatikan gambarnya. Ini ada apa? Sawah. Kemudian ini, kemudian ini pusat kesehatan. Ya, puskesmas. Ini sekolah. Nah, jadi ini apa nih? Nah, coba perhatikan di gambar ini, amati. Nah, ini kalian buat ini. Kira masalahnya di mana? Dari petanya ke perumahan, petanya ke pendidikan, petanya ke kesehatan. Kemudian ini ada juga orang apa nih? Apa bangunan sudah penuh? Ya, pemukiman sudah penuh. Nah, perhatikan ini kira-kira nanti itu harus bisa buat pertanyaan dari gambar ini. Oke? Ada bisa mengidentifikasi masalah apa dari yang ada di gambar ini. Nah, selanjutnya, nah lihat ini lagi. Nah, ada ikan dari pantai, ada padi dari, ada sayur dari, ada ayam dari. Nanti semua ini akan dibawa kemana? Nah, di pasar ini siapa yang beli? Nah, jadi di sini nanti diperhatikan
padi dijual apa dia dalam bentuk sudah diolah kan, di bentuk beras akan dijual di pasar. Orang beli beras dari mana? Dari kota. Ya, orang kita punya sawah kan, dari kota benar. Sayur juga. Ya, dari kota juga yang punya. Nanti kan ini gambarnya, oke? Ini contohnya pergerakannya ini. Coba lihat di gambar itu. Perhatikan ke depan. Halo. Halo. Hai. Sana, perhatikan. Ya, itu apa yang akan terjadi? Ada orang yang jalan kaki, itu menyeberang, ya, itu dari kereta, jalan begitu macetnya, nah itu dari kereta. Perubahan akibat dari ruang. Nah, ini contoh-contoh. Sekarang kan tadi kan yang kita bahas pertama kan contoh interaksi ya. Sekarang ini contoh perubahan akibat interaksi. Nah, berbagai perubahan akibat interaksi. Siapa? Ada siapa? Nah, tadi kan ini ya. Jadi perubahan akibat interaksi antar ruang itu bisa ada 6 bentuk. Ya, termasuk berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, ya. Kemudian perubahan penggunaan lahan, perubahan orientasi, kemudian berkembangnya sarana-prasarana, adanya perubahan sosial budaya dan berubahnya komposisi penduduk. Nah, pertama, jadi berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Jadi pergerakan orang, perhatikan, orang bergerak. Nah, jadi barang dan jasa juga akan menimbulkan pemusatan. Seperti tadi di pasar kan berkumpul sana di pasar. Orang yang dari sawah, kemudian orang dari kota juga kumpul membawa barang dari kota atau dijual di pasar. Nah, dari desa ke pasar juga menjual barang dari desa untuk dibeli orang kota. Orang kota membawa barang ke pasar untuk dibeli orang desa. Nah, itu pergerakan seperti itu. Nah, jadi pemesanan aktivitas manusia dan lokasi juga. Selanjutnya, perhatikan ini. Video ini perhatikan dengan baik-baik nanti sebagai video diamati tinggal baik. Interaksi ruangan meliputi berbagai jenis pergerakan seperti perjalanan menuju tempat kerja, migrasi pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi dan modal, wilayah pemasaran, kegiatan retail, perdagangan internasional, dan distribusi barang. Semua bentuk interaksi tersebut berdampak pada adanya perubahan. Jika banyak orang dengan berbagai kepentingan selalu berada pada suatu tempat, maka tempat yang dituju akan berkembang menjadi pusat kegiatan manusia atau sebagai disebut kota. Jadi pergerakan orang sebagai bentuk interaksi ruangan menimbulkan perubahan. Berbagai perubahan akibat interaksi ruangan ini, di antaranya adalah yang pertama adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, pergerakan orang dan jasa. Kemudian nama kelompoknya, kemudian anggota kelompoknya. Ya. Kemudian tentukan ketua kelompoknya. Tadi sudah mengamati gambar kan? Nah, sudah lewat ini. Kemudian selanjutnya identifikasi masalah. Nah, jadi gambar-gambar dan video tadi, buat pertanyaan yang ingin diketahui dari gambar video tadi. Apa kira yang ingin diketahui dari video tadi, dari gambar yang kita dilihat tadi. Nah, kemudian tulis di sini ya. Tulis di kotak ini hasil pengamatan kalian. Nah, ada bentuk pertanyaan ditulis ini. Ya, bentuk pertanyaan. Kemudian selanjutnya di lembar berikutnya yang langkah berikutnya adalah menjawab pertanyaan kalian sudah buat tadi itu, dijawab di kotak sini. Nomor 1 apa jawaban kalian, pembahasan kalian apa misalnya ya. Kemudian yang kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya sampai sebanyak-banyaknya. Ini masuk minimal 4. Kemudian informasi yang kita tahu itu kemudian dibuat kesimpulan, kira-kira kesimpulannya apa. Nah, buat kesimpulan itu kan menyeluruh. Jadi dari semua 4 tadi bisa kesimpulan, bisa juga tempat-tempatnya di kesimpulan. Jadi dibuat kesimpulan. Kemudian
Jadi dipresentasikan. Nah, oke. Nanti kalau mau lihat ini bisa lihat ini. Dari di ini, sekarang kan kalian nanti menggunakan HP ya, buat di samping di buku, di LKS, kemudian di bahan ajar. Kalau tidak menemukan, cari di HP nanti di lewat Google ya. Ini bisa cari ini. Ini loh, udah ada ini. Bisa cari sendiri ya. Pak, boleh buka HP sama kerjaan? Ya, pakai HP, makanya kita kan HP biar pakai. Tapi nanti jangan digunakan HP untuk hal yang lain, ya, hanya untuk pelajaran. Perhatikan ya. Ya, jadi kalian harus searching nanti di Google untuk mencari informasi yang kalian ingin ketahui. Baik. Silakan dilanjutkan. Jadi saya kasih waktu 20 menit ya. Sekarang sudah dapat berapa? 20 menit. Hah? Apa pertanyaannya? Iya, perubahan apa yang terjadi akibat interaksi ya? Bisa? Apa saja dampak dari interaksi antar Ya, kelas? bisa? Apa solusi dari dampak interaksi antar kelas? Bisa? Uraikan dampak positif dari interaksi antar kelas. Oke. Ya, karena kamu Sudah dibuka, Pak. itu pakai yang lain. Apa aja namanya? Nggak usah deh buka ini, cari yang lain aja, cari gitu. Iya, dari Google pakai ininya, caranya. Yang mau dari apa sih? Mau dari apa? Ini kita yang bentuk interaksi yang bentuk ini langsung ini koneksi dengan Google. Atau pakai suara bisa? Tulis pertanyaan kedua, tulis pertanyaan diri. Gimana sudah? Sudah terberapa? Mana? Oh, enggak. Bukan, ini yang lain, jangan ini. Itu bantu menyumbangkan ini. Menyumbangkan ini. Nah. Kamu apa? Belum? Apa dan positif? Aku jaga ini, kalau sana beda ya. Yang sini yang di TKPD ya. TKPD tempat dari. Bisa juga ada apa? Udah dapat apa? Apa? Bentuk apa sebenarnya? Silakan bentuk interaksi antar ruang. Ya. Ya, itu nah. Menunjukkannya berdasarkan dan tuliskan dalam interaksi antar ruang. Kamu udah timbang? Udah timbang? Apa sih namanya? Bukan ya? Coba kita
baca dulu. Perubahan apa yang disebabkan oleh interaksi Yang kulit itu makanya dia perubahan apa yang disebabkan oleh ditanyanya jangan gitu coba dia aja di benar kiri. Ini pertanyaannya apa? Apa disebabkan maksudnya? Apa yang disebabkan oleh menjelaskan apa akibat seharusnya kan? Akibat dari perubahan. Jadi kembali menjelaskan akibat akibat dari perubahan interaksi antar ruang. Kan maksudnya gitu kan? Misalkan bahasanya itu bahasanya diperbaiki bahasa. Perhatikan, jadi nanti yang aktif di diskusi akan saya kasih nilai tambah, dan yang aktif bertanya juga akan saya berikan nilai. Jadi jangan sampai tidak aktif ya, dan aktif di dalam hal diskusi dan presentasi kan. Nanti siapa yang paling akan menjawab itu akan saya kasih juga. Ya, perhatikan. Jadi nanti caranya ya, perhatikan. Pertama, perkenalkan diri, nama kelompoknya, dengan anggotanya, baru disampaikan hasilnya. Kemudian nanti setelah diskusi baru penilaiannya disampaikan. Ya. Baik, kita perhatikan ya, kita simak diskusi dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Namo Buddhaya, salam toleransi. Salam. Salam toleransi. Perkenalkan, saya Muhammad Duduk. Nama anggota kelompok saya Despedia. Dari kelompok kami ada yang bertanya, ya. Silakan. Kita ngatur ke kelompok yang lain atau Menunjukkan dampak positif dari interaksi antar apa dampak positif dari interaksi antar ruang? Dampak positif. Ya, tangan ya. positif pengangkatan kerja lebih terbuka dan devisa negara meningkat, mudah untuk mengakses modal investasi yang berasal dari luar negeri. Ya. Kelompok 2 dan jelas. Silakan, ada lagi yang bertanya ya, kelompok 3. Ya, siapa? Jaya benar. Ya, yang buka. Silakan yang buka. Apa saja betul-betul interaksi antar ruang? Betul-betul interaksi antar ruang. Sampaikan jawabannya. Yang ditanya apa? Betul-betul interaksi, bukan betul-betul perubahan. Betul-betul interaksi antar ruang, bukan perubahan. Orang atau manusia, benda atau kategorikan informasi mulai dari daerah asal hingga tempat. Tempat dan perubahan interaksi dalam dapat diikuti pada hari pertama serta perkembangan secara besar. Interaksi antara Ya, jadi demikian ya. Kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tadi Budaya salam toleransi. ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2. Akan bantu kelompok 2.
Diana Raya Pramila Putra, Betty Satriawati. Apa dampak positif dari integrasi antar luar? Meningkatnya perdagangan dan sistem dalam perdagangan suatu daerah, sehingga meningkatnya ekonomi suatu daerah dan tentunya kerjasama antara daerah melalui perdagangan. Apa saja dampak negatif dari interaksi antar luar? Tenaga kerja asing hilangnya pasar karena kalah bersaing. Usaha-usaha di Indonesia bangkrut karena banyaknya produk impor. Adanya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain. Penggunaan teknologi ini dapat menimbulkan kekhawatiran. Adanya kompetensi semangat manufaktur Silakan nomor 3. Ada nomor 1. Nomor 1. Ya. Kan mana ada di nomor 3? Hah? Ayo, saudara, silakan. Jelaskan bentuk perubahan aturan interaksi antar luar. Ya, jadi tadi kan kayaknya betul-betul interaksi antar luar. Sekarang bentuk-bentuk perubahan ditanyakan. Bentuk perubahan. Apa? Jangan main-main. Jangan main-main. Ini perhatikan matanya, perhatikan matanya di depan. Maka jangan lihat di satu orang. Jangan dibuka sendiri. Prestasi dari Laut Kaki. Selamat pagi dan salam toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya. Kamu budaya, ayo. Saya. Jangan di keterangan, Bapak. Ya, pilihan terakhir adalah kelompok 2. Kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Santika Jaya Sena. Nama saya Dayana Saputra. Perkenalkan, nama saya Sarah Dekani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said. Jelaskan bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar luar. Bawah ini. Apa? Apa perubahan interaksi? Jelaskan apa bentuk Jelaskan perubahan akibat perubahan. Ya. perubahan akibat interaksi antar luar terjadi karena pergerakan yang disebabkan oleh interaksi antar luar. Interaksi antar luar dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Perubahan akan terjadi baik di daerah tujuan maupun di daerah asal terjadi interaksi antar luar. Ya, presentasi dari kami. Salam toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, ya demikian ya dari kelompok 3. Kasih aplaus. Silakan. Kelompok 3. Pakai aja diperhatikan enggak ini. Ya, dari hasil pembahasan diskusi kalian tadi, dari hasil diskusi kalian kemudian presentasi, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini?
dari itu. Jadi bentuk-bentuk interaksi antar ruang bisa meliputi apa? Apa? Bentuk-bentuk interaksi antar ruang yang pertama sudah bisa kita lihat. Bentuk-bentuk interaksi antar ruang yang pertama adalah berupa pergerakan orang, pergerakan barang, dan apa? Yang terakhir, yang ketiga? Hah? Informasi. Ya, jadi pergerakan informasi. Ya, jadi HP apa dan sebagainya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Nih, bentuk-bentuk perubahan interaksi antar ruang dapat berupa apa? Bentuk-bentuk perubahan interaksi antar ruang. Pertama, ada 6. Ya, yang pertama bentuk-bentuk perubahan interaksi antar ruang apa? Ya, jadi berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencarian. Yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Kemudian selanjutnya, adanya perubahan sosial budaya. Yang terakhir, berubahnya komposisi penduduk. Di rumah, di lingkungan kita sekarang, apa saja sih sebenarnya yang bisa kita petik dari pelajaran kita pada pagi hari ini, ya? Dari perubahan akibat interaksi antar ruang tadi kan apa tadi? Apa namanya, perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar tempat tinggal kita. Jadi kita akan semakin apa? Jadi dampak positifnya apa? Dampak positifnya apa itu? Jadi contohnya ini kan perekonomian kita. Jadi perekonomian kita maju. Bagaimana orang tua kita jadi petani di sini, ya? Jadi membawa barang dagangannya ke pasar, karena ada pasar di sini kan. Dulu mungkin belum ada pasar, sekarang sudah ada pasar. Jadi pasar ada di sini, bawa ke pasar. Orang kota datang ke pasar ini untuk menjual, untuk membawakan kita pakaian, membawakan kita kue-kue mungkin tidak ada, buah-buahan tidak ada di sini, mungkin ikan juga tidak ada di sini, dibawakan oleh pedagang-pedagang dari bawah. Nah, jadi itu yang bisa kita pada. Jadi itu, ya, mohon diperhatikan. Terus selanjutnya nanti akan saya berikan apa namanya tugas sudah dikerjakan. Ya, tadi dikerjakan di sini, nanti dikerjakan di rumah, besok dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, diperhatikan. Sebelum saya menutup, kira-kira saya ingin kejujuran kalian. Kira-kira apa yang kalian tanggapi menurut kalian dari pembelajaran seperti saat ini? Apakah mana lebih baik seperti yang kemarin daripada sekarang? Atau teman-teman yang kemarin mungkin hanya menulis, sekarang kita berdiskusi seperti ini. Kira mana yang lebih? Artinya apa? Jadi kira-kira apa yang masih kurang? Apa kira-kira yang masih kurang dari pembelajaran kita pada hari ini? Ya? Tidak ada? Ya. Kalian senang kita belajar seperti ini? Nah, jadi ini adalah salah satu cara pembelajaran yang namanya discovery learning. Jadi kalian menemukan sendiri pertanyaannya, masalahnya kalian menemukan sendiri jawabannya. Ini yang diharapkan. Bukan saya yang menemukan bertanya, tapi kalian sendiri bertanya. Bukan saya yang menjawab, tapi kalian yang menjawab. Itu namanya discovery learning, penemuan. Jadi menemukan diri. Mungkin ke depan kita akan menggunakan model yang berbeda supaya lebih menarik lagi. Tidak ada permainan nanti modelnya, tidak saja seperti saat ini. Nah, saya harapkan nanti ke depan kita akan lanjutkan pembelajaran pada berikutnya adalah tentang interaksi sosial. Nah, nanti dibuka bukunya untuk pertemuan kita besok ya. Pada besok hari Sabtu, kalau besok sudah terganti ya. Jadi interaksi sosial dibaca ya tentang interaksi sosial untuk pembelajaran kita pada selanjutnya. Ya, baik. Jadi mungkin pelajaran kita cukup sampai di sini pada hari ini. Jadi saya bagi dulu tugasnya, nanti supaya tidak ini nanti ya dikerjakan dan dikumpulkan besok ya.
positif apa perubahan terjadi, jangan kita negatif, perubahan gitu, sikap negatif. Jadi kita sikap positif, ya. Karena perubahan itu wajib terjadi, pasti akan terjadi. Walaupun kita tidak mau, pasti akan terjadi. Oleh karena itu kita harus siap menghadapi perubahan yang ada di tempat kita. Baik, ya itu mungkin demikian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menutup pelajaran seperti biasa, karena tadi dibuka dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Ya, kami silakan untuk memimpin doa. Kan kita bahas. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, kalian berdoa menurut agama dan yang tepat. Masing-masing berdoa mulai. Berdoa susah. Ya,